Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini kita ngobrol santai-santai aja dulu ya. Saya pengen sharing nih kepada Sobat Maya tentang aplikasi sekuritas yang paling sering saya pakai versi mobile. Nah, sekuritas ini adalah sekuritas pertama yang saya pakai dari waktu saya kenal dunia saham. Bagi Sobat Maya yang udah lama ngikutin channel ini, pastinya udah tahu ya apa sekuritas tersebut. Ya, benar banget. Sekuritas tersebut adalah Mirai Asset Sekuritas, atau kalau kode brokernya itu YP. Sebelumnya saya juga udah pernah sharing ya tentang fitur-fitur yang ada di YP, tapi kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai fitur-fitur yang ada di YP yang paling sering saya pakai. Jadi jujur, walaupun di mobile saya tuh sering banget melihat YP, tapi untuk trading, saya tuh mostly di MG. Jadi jujur-jujuran aja nih ya. Kenapa saya pakai MG? Ya, yang jelas karena speed ordernya cepat banget dan so far nggak ada lag. Sementara kalau di YP, walaupun fiturnya itu sangat membantu, tapi ya kadang kita mau input order jam 9.00 itu nggak bisa. Terus kalau misalnya ada bantingan, ya dia bisa tiba-tiba nge-freeze atau nge-lag. Jadi kurangnya di bagian itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara dari sisi fiturnya, dari sisi user interface-nya, waduh, YP ini menurut saya udah top banget. Nah, jadi langsung aja kita mulai sharingnya ya. Kalau misalnya kita buka aplikasi YP, tampilan awalnya tuh seperti ini Sobat Maya. Tampilan home-nya ya. Jadi ada grafiknya IHSG, lalu ada Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, lalu ada USD IDR, lalu di bagian bawahnya ada forum. Nah, fitur pertama yang paling saya sering pakai di YP, itu kita lihat di kiri atas. Terus kita buka stock info, lalu stock ranking. Nah, ini adalah fitur pertama yang paling sering saya pakai. Yang sering saya lihat tuh gainers untuk persen. Jadi di sini ada saham-saham dengan kenaikan persentase terbesar. Lalu yang sering saya lihat juga itu loser, persennya, percentage. Dan ini adalah saham-saham yang mengalami penurunan terbesar di hari tersebut. Lalu ada juga volume dan juga value. Nah, fitur ini membantu saya untuk screening Sobat Maya di hari tersebut saham apa yang lagi rame yang cocok untuk saya scalping. Jadi ini adalah fitur yang sangat ngebantu ya. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot lagi screening satu-satu, tapi dari fitur ini kita tuh udah langsung bisa melihat ya ranking dari saham-saham yang persentase di hari tersebut yang paling gede apa, lalu yang saham-saham yang ramai itu apa, dan lain-lain. Lalu fitur kedua yang paling sering saya pakai di YP ini adalah di bagian stock price, stock price, lalu di bagian chartnya. Nah, disclaimer on, ini bukan berarti saya tampilin chartnya CYBR, itu bukan berarti saya itu ada ajakan beli atau jual saham CYBR ya. Tapi di sini saya cuma mau ngejelasin fitur-fitur yang sering saya pakai di YP ini. Nah, di YP ini saya sering banget nih Sobat Maya pakai chart yang 1 menit. Jadi saya juga ada lihat chart yang day-nya ataupun daily-nya, lalu saya juga lihat chart 1 menitnya. Kalau misalnya dia tuh ada spike yang tinggi banget, biasanya saya nggak kejar. Jadi kalau saya scalping saat ini ya, saya tuh lihat running trade. Kalau misalnya belum melihat stock gainers tadi ya, stock rankingnya saya belum lihat, biasanya saya lihat dari running trade terus. Apa nih yang sering lewat di running trade? Contohnya CYBR. Saya langsung lihat nih Sobat Maya untuk grafiknya CYBR. Saya langsung lihat yang 1 menit, apakah dia ada spike tinggi. Karena kalau misalnya dia ada spike tinggi, terus kita beli di harga tersebut, nah bisa jadi itu kita FOMO ya, terus malah makan di yang paling pucuk. Biasanya kalau ada spike tinggi banget, saya lihat dulu nih, apakah dia lanjut atau malah turun. Karena seringnya kalau misalnya dia udah tinggi banget spike-nya nih ya, itu biasanya dia malah turun. Tapi kalau dia agak pelan-pelan naik turun, nah itu lebih enak tuh untuk kita masuk. Nah, kalau misalnya ada saham yang spike-nya tinggi banget tapi volumenya gede, nah biasanya saya juga lihat-lihat dulu nih Sobat Maya. Kalau misalnya kayaknya menarik, saya akan ambil posisi kecil dulu. Apakah cocok atau enggak? Lalu nanti kemudian lihat sikon lagi. Apakah nantinya saya akan cut loss misalnya dia turun, atau saya average down dikit kalau misalnya dia turun. Jadi masih lihat sikon dan juga saham
di saat tersebut. Jadi fitur chat di YP ini di mobile menurut saya tuh udah enak banget Sobat Maya. Saya tuh ada lihat di beberapa platform, tapi belum ada yang seenak YP nih untuk chatnya ya bagi saya pribadi. Jadi saya cuma pakai dua, chat yang 1 menit sama yang volume aja Sobat Maya. Jadi nggak yang macam-macam ya di sini ya. Sama paling MA aja. Jadi ada MA 5, 20, 50 dan 200. Paling lihatnya di situ doang. Selanjutnya selain chart, saya juga sering lihat news nih di sini Sobat Maya. Ada nggak news yang berhubungan dengan saham yang lagi saya pantau? Karena di YP ini dia newsnya juga lumayan cepat. Lalu tentunya di bagian price, dan kalau misalnya udah tutup market, enak nih lihat seller dan buyernya, alias broker yang melakukan jual beli saham tersebut di hari itu. Lalu di sini juga saya bisa melihat historical dari harga sahamnya, volumenya berapa, value-nya berapa, open high low-nya berapa. Ini saya sering lihat juga. Terus ini sering saya ganti-ganti daily, weekly, monthly, sesuai dengan kriteria saham yang ingin saya lihat tuh Sobat Maya. Di sini saya nggak lihat yang financial, karena financial saya lebih seringnya lihat di RTI ataupun Stockbit. Terus Donha, ini saya juga sering lihat ya kadang ya. Apakah dia beneran ramai atau dia itu fake bid, fake offer gitu Sobat Maya. Lalu broker summary saya juga sering lihat, dan Tradebook juga sering saya lihat di sini. Ini lumayan ngebantu ya Sobat Maya, karena kita tuh bisa ngelihat jumlah transaksi yang done di hari tersebut dan jumlahnya berapa ada di sini. Lalu kalau misalnya market tutup, saya juga lihat nih foreign-nya masuk atau enggak di sini. Nah, itulah fitur-fitur yang paling sering saya pakai di YP. Sayangnya walaupun fiturnya ini bagus banget Sobat Maya, tapi eksekusinya saya tuh seringnya di MG. Jadi YP ini sebagai fitur tambahan lah ya buat saya. Pada saat saya lagi scalping di MG, itu saya bisa lihat fitur-fitur yang tadi di handphonenya saya. Jadi sangat ngebantu. Sobat Maya sendiri gimana? Coba ceritain pengalaman kalian yang udah pernah pakai YP ya. Apakah pengalamannya menyenangkan atau enggak? Dan bagi Sobat Maya yang belum punya akun YP tapi pengen nyobain, saya akan share link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Nanti akan dibantu oleh tim leadernya dari YP. Langsung ya, dengan Pak Egi Prayogo. Jadi nantinya kalau misalnya Sobat Maya daftar dari link tersebut, akan dibantu nih oleh beliau untuk proses pendaftarannya. Pak Egi ini juga adalah orang yang pertama kali jadi sales saya ya, waktu dulu ya. Jadi dari zaman 2012 saya kenal saham, Pak Egi ini udah kerja di e-trading ya dulu ya. Terus udah berubah jadi Daewoo dan terakhir jadi Merai. Jadi udah 11 tahun beliau ada di YP. Jadi bagi Sobat Maya yang belum punya akun YP dan mau nyobain YP, Sobat Maya bisa mengisi form yang ada di kolom deskripsi, atau saya juga bisa lampirkan nomor handphonenya di kolom deskripsi ya. Sobat Maya bisa langsung hubungi. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai fitur-fitur yang ada di YP yang paling sering saya pakai. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat memberikan insight baru nih mengenai fitur-fitur yang ada di sekuritas YP. Sobat Maya juga jangan lupa ya, tinggalkan komentar sekuritas apa nih yang paling sering Sobat Maya pakai, dan kira-kira fiturnya yang paling bermanfaat bagi Sobat Maya apa ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.